Olah data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Polda Metro Jaya baru saja membongkar klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah kamar apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien yang dilayani klinik yang beroperasi sejak 2022 itu. Praktik aborsi ilegal ini berhasil terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Polisi kemudian melakukan penelusuran dengan cara menyamar sebagai pasien secara online. Proses pendaftaran dilakukan di dua website, yakni Klinik Aborsi Kuret, Promedis, dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Kemudian polisi melakukan pengamatan pada Jumat 7 November dan langsung melakukan penangkapan pelaku. Ada 5 orang yang kemudian ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah NS, RH, M, LN, dan YH. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu dalam rilis pada Rabu 17 Desember menjelaskan, para tersangka punya perannya masing-masing. NS bertindak sebagai eksekutor aborsi meski tak punya latar belakang pendidikan kesehatan. Kemudian RH yang berperan membantu NS. Lalu M berperan sebagai admin dan mengantar jemput pasien. Lalu seorang pria berinisial LN yang menyewa apartemen. Terakhir, seorang pria berinisial YH yang berperan mengelola website. Polisi juga turut menetapkan 2 pasien yakni KWM dan R jadi tersangka, namun tak dihadirkan saat rilis. Tersangka mematok tarif beragam untuk para pasien, mulai dari Rp5 juta hingga Rp8 juta. Diperkirakan keuntungan yang didapat tersangka selama praktik adalah Rp2,6 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 428 ayat 1, junto pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan tersangka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kegiatan ini berdasarkan keterangan dari tersangka pada saat diperiksa, ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2022 atau sekitar 2 tahun lebih. Kemudian kegiatannya pada saat melayani pasien, tentu saja setelah dia terhubung melalui website, kemudian tersambung ke nomor WhatsApp daripada admin. Di situ akan berkomunikasi dan disampaikan syarat-syaratnya. Perlu saya jelaskan bahwa ketika sudah terhubung dan akan berencana melakukan aborsi, maka admin akan memberikan persyaratan. Yang pertama itu adalah melakukan USG, kemudian difoto, dikirimkan ke admin, dan kemudian juga KTP ya daripada si pasien. Kemudian dipelajari, setelah itu maka akan diberikan janji, yaitu baik itu lokasi, tempat, jam, termasuk juga tempat titik-titik yang akan dilakukan penjemputan. Kemudian dari keterangannya juga ya bahwa biaya pelaksanaan aborsi ini sendiri bervariasi mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Namun dari keterangan tersangka, walaupun keterangan tersangka sudah menyatakan itu adalah pasien aborsi, tapi kami perlu memastikan. Sapamnya, sapam, sini gerak. Dua. Sama kepalanya satu mana? Dandru. Taruh dulu mbak, taruh. Dandru sini Dandru. Lihat sini, lihat. Kamu lihat ya. Nih, apa? Ini hidupnya pakai darah ini nih. Nih, ini darah bayi. Tisu. Ini orang yang apa? Jangan dibuang ini. Tisu orang yang darah. Lagi yang sudah main yang mana nih? Yang kedua. Oh ya udah, ini dia. Taruh dalam. Ya, ini lepas nih. Barang buktinya jelas ya. Itu aja, taruh aja. Ada darah-darahnya, ada penyedotnya. Ini banyak habis main ya. Mbak habis dilaksanakan ini kan, apa namanya? Ditarik kan tadi? Maksud aborsi tadi barusan kan? Iya enggak?
Mana lagi yang satpam kota? Biar jadi saksi kalian. Jadi mana nih Bu yang putih? Jadi kemarin kami pakai pano, Beliau ini tadi ini mengerjakan komik, Pak Istidian, Panur, Panur, Aitu Wilis, ini saya, Aitu Sarulite, ini Kang Hafiz, itu Radil, dari Panur, dan Pajati. Mana dia? Apa Bu? Seorang wanita lulusan SMA nekat menjadi dokter gadungan dan membuka klinik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Bermodal pengalaman sebagai asisten dokter aborsi, pelaku berinisial NS tersebut kemudian melakukan aborsi ilegal. NS sendiri turut dihadirkan saat konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Rabu 17 Desember. Ia terlihat berjalan tertatih sembari mengenakan baju tahanan warna oranye sama seperti tersangka lain. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu mengungkapkan NS sama sekali tak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. NS membuka praktik aborsi ilegalnya sejak 3 tahun lalu, dibantu oleh sindikatnya. Edi mengatakan operasional para pelaku ternyata berpindah-pindah dan biasanya menyewa apartemen secara harian atau mingguan di kawasan Jakarta. Pasien yang ingin menggunakan jasa NSCS biasanya mencari melalui website yang akan terhubung dengan admin. Total sudah ada 361 pasien yang dilayani klinik aborsi ilegal ini sejak 2022 hingga kini. Tiap pasien dipatok tarif yang bervariatif, mulai dari 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Keuntungan yang didapat oleh tersangka selama beroperasi adalah 2,6 miliar rupiah. Adapun saat dilakukan penangkapan, polisi tak menemukan janin hasil tindakan aborsi ilegal. Menurut keterangan tersangka, janin sudah dibuang di wastafel unit kamar apartemen tersebut. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan peran dari masing-masing tersangka. Saudari NS, kami oleh saudari NS, ini memiliki peran sebagai eksekutor atau dokter, seolah-olah sebagai dokter obsgin. Ya. Dari perannya tersebut, dia memperoleh bayaran sebesar 1.700.000. Kemudian saudari RH ini memiliki peran membantu NS dalam melakukan aborsi, mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Kemudian saudari M ini memiliki peran menjemput serta mengantar pasien baik pada saat penjemputan maupun pada saat dia kembali setelah dilakukan aborsi. Ini juga sudah diproses dan mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Termasuk saudara LN yang tadi menjemput dari P5 atau parkir 5 sampai ke titik yang sudah ditentukan. Begitu juga pada saat selesai melakukan penjemputan, ini berperan perannya melakukan penjemputan mendapat hasil sekitar 200 sampai 400.000. Saudara YH ini adalah seorang admin, ya, admin yang mengelola, kemudian melihat WSG termasuk juga KTP dan membuat janji. Ini juga mendapatkan bagian sekitar 2 jutaan. Dan KWM serta Renita ini perannya adalah pasien daripada aborsi. Terhadap ke-6 tersangka ini, ya, 5 orang kami sudah lakukan penahanan, ya, dan saat ini sedang berproses. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Namun dari keterangan tersangka, walaupun keterangan tersangka sudah menyatakan itu adalah pasien aborsi, tapi kami perlu memastikan dengan memanggil para pasien yang ada di database tersebut. Terhadap tersangka, ya, kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan.
sebagaimana dimaksud pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian pada kesempatan ini kami dari kepolisian, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana kesehatan, khususnya aborsi secara ilegal. Karena upaya tersebut selaras dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.